Bang, buah apa yang rasanya... Rasanya seperti bla bla bla. Yang rasanya... Nggak beneran, Abi mau nanya nih. Yang rasanya seperti sambal balado. Emang ada buah seperti rasa sambal balado? Buah apa? Buah apa coba? Abi pengen tahu. Ya, namanya... Buah apa? Sambal terpedas namanya apa? Buah paprika pedas. Masya Buah paprika pedas. Allah, seru banget sih. Ya Allah, Mami apa kabar? Nggak ketemu berapa tahun kita? Ya Allah, berapa lama ya Bang? 1 abad. Kok berdua aja sih, Mami nggak diajak? Iya dong, kita lagi apa namanya? Boys night. Boys talk. Oh, boys talk ya. Kena malam. Oh ya udah, boys night talk deh. Boys night talk ya. By the way, Mami punya kabar gembira buat Abi sama Adam. Kabar gembira, makanan manggis ada ekstraknya. Sama kue bolu putu ada rasa pedasnya. Apa sih? Oh. Aduh, ini bapak-bapak banget sih. Bukan ada, Mami punya sesuatu yang beda buat Adam sama Abi. Bentar, Mami ambil dulu. Punya sesuatu apa kok? Masya Allah. Ini yang berbeda, Stella Naturalis. Yes. Apa tadi, Mi? Stella Naturalis. Iya, ini tuh Miss Diffuser yang beda dari Stella. Sayang, ini beneran Miss Diffuser. Coba. Hah? Ya Allah. Ini beneran nih. Ini cute dan mungil banget ya. Kayak orang Aceh. Iya sayang, aku suka banget deh ketemu Miss Diffuser yang kayak gini. Apalagi Miss Diffusernya itu dari Stella. Insya Allah kualitasnya itu udah terjamin. Tapi aku penasaran deh, ini emang beneran Miss Diffuser? Bi, tapi aku mau ngasih tahu, Miss Diffuser ini tuh berbeda dari biasanya. Iya Bi, karena Miss Diffuser dari Stella Naturalis ini menggunakan teknologi nebulizer. Jadi, Miss Diffuser ini adalah Miss Diffuser yang nggak perlu pakai air. Ini bener nggak pakai air, sayang? Keren banget ya teknologi yang dipakai Stella Miss Diffuser ini. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Meski kecil tapi bisa merasakan manfaat aromaterapi yang optimal dari essential oil. Ya Allah, sayang, ini kan aroma kesukaan aku ini, lemongrass. Aku juga tenang, karena aroma lemongrass-nya itu diinfus dengan natural essential oil yang terbuat dari 100% bahan-bahan alami. Mi, tapi kalau aku baca nih ya, Mi ya, dia ini nggak mengandung talat dan juga nggak mengandung formaldehyde. Bi, selain kamu suka, tapi aroma lemongrass ini memang cocok buat kamu. Cocok buat aku, emang kenapa, sayang? Jadi Bi, menghirup aroma lemongrass essential oil itu emang bermanfaat untuk healing, membantu ngurangin stres, dan juga insya Allah bisa membantu untuk meredakan emosi. Jadi betul tuh yang bisa lebih fresh dan menenangkan. Wah, boleh juga nih, sayang ya. Apalagi kalau aku lagi banyak kerjaan ya. Ya udah, sayang, yuk langsung kita coba aja yuk. Tapi bentar Bi, aku mau info lagi nih. Kalau Stella Miss Diffuser ini berbeda daripada Miss Diffuser lainnya. Miss Diffuser Stella ini semudah dan secepat itu untuk digunain. Gak sampai 1 menit udah bisa merasakan manfaat essential oilnya. Yaudah, yang yuk, coba yuk. Coba ini dong. Pakai ini. Iya sayang. Nah, oke, berarti ini diputer. Wah, udah ada baterainya di dalam. Udah ada tuh Bang. Nah, Jadi kita gak perlu pasang beli lagi. Iya, betul. Karena kadang-kadang kan suka lupa tuh. Tiba-tiba baterai, aduh lupa beli. Padahal udah lagi di mana gitu kan. Udah dibuka tuh. Oke, kita pasang dulu baterainya. Oke, ya, kita masukkan ke sini. Terus kita putar sampai benar-benar kencang di dalamnya. Tuh. Lalu ditutup lagi. Oke. Ah, kita atur waktunya, ada hijau, kuning, sama Merah. merah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sayang, aku jadi kepikiran nih. Kalau memang sepraktis dan sekecil ini, Stella Naturalis Miss Diffuser-nya kayaknya bisa deh kita bawa pas traveling.
Bener sayang, jadi kita bisa healing dimanapun dan kapanpun. Iya sayang, karena kemarin itu aku dapat bocoran info dari tim kalau Stella Naturalis Mist Diffuser ini eksklusif launch di Shopee. Kemarin aku coba cari di Shopee, terus ketemu deh. Nah, aku tuh juga kaget loh bisa sama harganya. Biasanya kan kalau Mist Diffuser itu agak mahal ya. Nah, harga Stella Naturalis Diffuser ini di bawah 200.000. Wah, keren banget nih istri aku nih. Tahu aja produk yang berkualitas dengan harga yang pas. Iya dong sayang, alhamdulillah aku tahu. Oh iya, untuk kalian, yuk buruan ikut kontes foto nyaman dengan keluarga di rumah. Syaratnya gampang, follow official account Instagram @stella.freshener, upload foto kegiatan kumpul bersama keluarga di rumah dengan tema nyaman dan terasa alami meski di dalam rumah. Jangan lupa tambahkan caption tentang pengalamanmu, bagaimana sih cara atau hal yang harus dilakukan agar semakin betah dan nyaman di rumah. Jangan lupa nge-tag juga ya momen tersebut ke Instagramnya @stella.freshener dengan hashtag Stella Aman, Mist Diffuser, Stella Naturalis, makin nyaman bareng Stella, dan tag 3 orang temanmu untuk ikutan. Pastikan ya, jangan lupa Instagram kalian gak di private. 5 pemenang utama akan mendapatkan top up Shopee Pay senilai 1 juta dan 5 foto dan cerita lainnya akan mendapatkan Stella Naturalis Mist Diffuser secara gratis. Ikutan yuk. Aku juga. Ada anak mewah loh abis ini teman-teman mami sama anak-anaknya. Aku ganti baju dulu. Assalamualaikum. Jadi hari ini anak-anak mewah itu mau kesini. Mewah itu merajut ukhuwah maksudnya. Jadi cerita dikit ya, mungkin banyak yang nggak tahu, ada juga yang udah tahu. Geng Mewah itu dulu itu pertama kalinya ketemu karena acara Berita Islami masa kini. Jadi awalnya itu Kak Wisnu yang nge-host sama Zaskia Meka, sama Kak Zizi, terus juga sama ini dia artisnya, Teku Wisnu. Dung. Aneh, sobo. Kamu duluan ya? Aku enggak, nih aku lurus anaknya. Ada apa ya? Aku cerita tentang Mewah, dulu tuh ketemu di mana? Salah dong, ini dong. Salah. Mata bos. Ya jadi geng Mewah itu ketemuan waktu di acara Berita Islami Masa kini. Coba sekarang aku Masa challenge. kini? Masa aku gitu? challenge kamu openingnya Berita Islami masa kini, walaupun acaranya waktu itu udah ditamatin diganti sama acara gosip. Ayo. Masa sih? Iya. Oke. Nggak apa-apa, mungkin ratingnya lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berita Islami Masa Kini bersama saya Teguh Wisnu dan Saya Shan Songgar. Dan insya Allah kita hari ini akan ada beberapa ilmu-ilmu yang insya Allah akan bermanfaat, tentunya nanti sesuai juga insya Allah udah ada referensi dari Ustadz kita ya. Iya betul. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita ada pembahasan tentang Gimana suami memberikan hak-hak kepada istrinya Oh itu mengenai menyenangi istrinya ke luar negeri. Banget. Oke, jadi ini kita nunggu, tapi kita lihat dulu nih makanan hari ini. Special request itu mereka pengen makanan Aceh, ya. Terus ada Duren. Nah, jadi ini ruang tamunya, oh bukan home tour. Ya udah bosan. nyangkut. Yang udah yang. Ya, jadi ruangan ini. Ya, elah. Trik biasa. Dia ngapain? Dia tuh ngapain coba? Woi, kamu ngapain kamu? Lihat handphone. Nyolong-nyolong lihat handphone di ujung. Ya emang kenapa main handphone? Enggak bercanda. Tapi ngapain main handphone ngaduk tembok coba? Hah? Nah, ini makanannya. Ada ayam tangkap. Ada pakcoy, ini bukan Aceh sih. Ini ada, sayang ini udang apa? Udang tumis. Udang tumis, ada ikan kayu. Ya. Dan ini, this is my favorite dessert from Aceh. Ini enak banget. Oh, ini juga loh. enak banget. Ini. Nah, ini namanya sambal udang. Asam udang. Asam udang. Oh, iya. Enak banget. Jadi Kalian kayak harus coba. sambal terus ada udangnya dalamnya, enak banget parah. Harus Dan ini pakai nasi aja enak banget. iya, Ya. betul.
Ini pakai nasi enak banget. Ini namanya timpan. Jadi dalamnya itu ada yang pisang, ada yang nangka. Ini enak. Hati-hati makan ini tapi ya. Kenapa? Gua timpan loh. Tolong kasih backsound krek 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 Krik 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 bukan krik krik. Ini batagor. Ya, ini bukan Aceh sih. Agak keras ya Ini karena Bandung. bata. Capek banget. Nah. Oke, nah udah sih itu Wow, aja. kok ada gini? Kita bukan Ya nggak apa-apa, banggain Kia lah sama Irwan. Soalnya Lemon Roll belum kontrak gua. Oke deh, kita nunggu aja sama mereka Tumben banget. sampai datang. Janjinya jam 2:30, mundur jam 3, mundur setengah 4, biasanya sekarang jam 4. Nanti kita lihat mundur jam unik berapa. biasa. Sudah biasa. Jangan kelihatan Adam ya. Ini udah lama banget loh. Ini udah lama banget nggak kumpul ya, Bi ya? Iya, udah lama deh. Ada Terakhir sekitar. Ya, gua kunci deh. Siapa? Enggak. Biasanya Nggak mau. waktu itu di rumahnya. Mau ngapain? Udah David. Hah? Terus pernah juga di Nggak, kamu tempatnya siapa? restoran. Biasanya tuh di restoran, cuman kayak pengen leha-leha jadinya ya udah di rumah aku aja deh gitu. Oke, kalau rumah AA kan dekat. Oh enggak deh, AA dari Bandung. AA dari Bandung. Ya udah oke, kita tunggu mereka aja. Oke, udah kamera matiin lah, bingung mau ngomong apa lagi tau nggak? Paling apa kita hari ini? Kita ngobrol nih yuk berdua. Sini yuk guys. Sini sayang. Come on. Dia suka menambahkan konten yang Come here. kayak nggak jelas. Come here baby. See. Saking out of the box ya, review kalian tentang Kak Wisnu nggak ada yang bagus ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemarin kita dengar kajian tentang ini ya sayang ya, tentang beratnya tanggung jawab seorang suami ya. Berat banget ya pembahasannya ini. Nggak apa-apa, kita kan mau berbagi, boleh nggak sih? Nggak boleh? Sih, aku nggak berani deh. Nggak, maksud aku ternyata kan selama ini kan termasuk aku waktu di awal-awal nikah gitu, aku kan berpikir bahwa tanggung jawab suami itu adalah menafkahi keluarga, itu saja udah cukup gitu loh. Yang penting menafkahi keluarga. Ternyata banyak hal yang aku miss gitu loh. Artinya seperti waktu itu ada Ustadz yang menyampaikan tentang poin di surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang intinya di situ kan wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini artinya sebagai seorang kepala keluarga punya tanggung jawab untuk menjaga keluarganya gitu, untuk membawa keluarganya itu ke surga gitu loh. Artinya bukan hanya sebatas mencari nafkah gitu, tapi juga mencari nafkah dan memberikan kepada keluarga ya. Tapi juga ada tanggung jawab yang besar. Nah, membawa ke surga itu kan berarti kan ada hal-hal yang harus dilakukan ya. Misalkan mengajarkan anak Al-Quran, mengajarkan mendidik keluarga, termasuk istri dan anak-anak, dan dirinya sendiri juga gitu kan. Nah, itu waktu aku dengar itu sih, Masya Allah sih. PR-nya banyak. Aduh, PR-nya banyak banget, Masya Allah. Karena kan aku satu, banyak kekurangannya, harus banyak belajar lagi. Terus aku juga nggak boleh berleha-leha, artinya ya walaupun maksudnya kamu juga sering ikut kajian ya, atas izin Allah. Terus anak-anak juga sekolahnya di sekolah Islam gitu ya, atas izin Allah. Maksudnya tapi bukan berarti kita hanya melepaskan kayak gitu aja ya. Oh ya, maksudnya Dia itu nggak nggak cukup seperti itu. Nggak cukup seperti itu juga, artinya kita tetap punya harus punya ikhtiar yang kuat untuk terus menjaga keluarga gitu. Menurut kamu gimana sayang? Betul itu. Ya PR-nya banyak lah dua-duanya. Kayak artis kalau ditanya gimana menurut kamu? No comment gitu. Karena aku bingung, aku nggak berani kalau agama Bukan. salah. Enggak, kita nggak ada ini, kita kan bahas di keluarga kita doang, iya nggak sih? Maksudnya Iya kan? kayak itulah pentingnya ilmu ya. Karena kita semakin kita nuntut ilmu, semakin kita banyak tahu kalau kita tuh banyak banget hal yang perlu kita pelajari. Betul. Semakin belajar, semakin mikir kayak gue ini nggak tahu apa-apa ya ternyata gitu loh. Selama ini tuh banyak kepedean kayak ya udah di right track kok, udah di on track kok. Padahal belum gitu. Padahal banyak banget yang kayak bukan banyak banget yang harus diperbaiki gitu. Jadi kayak kadang tuh manusia ya saya ya kepedean Ya, kayak kita udah kok kepedean udah gitu, aman udah kok udah aman. oke. Padahal pas ketika belajar kayak ya Allah aku masih jauh dari baik gitu. Masih banyak banget kurangnya, masih banyak nggak taunya. Itulah pentingnya kayak ilmu itu kan se-urgent itu kan, dan sepenting itu gitu. Jadi kayak memang butuh ilmu gitulah, setiap hari kita butuh ilmu kehidupan gitu kan kita butuh gitu. Jadi kayak
banyak banget sih ketika guru-guru menyampaikan hal-hal apalagi tentang gimana para ulama itu mengajarkan kita tentang suami istri ya. Itu kayak introspeksi buat kita tuh kayak ya Allah, baik banget ya salahnya selama ini jadi ibu, baik banget ya salahnya selama ini jadi istri. Jadi kayak sama-sama introspeksi lah gitu. Dan itu pun ketika tahu nggak langsung dirubah juga, susah. Iya, jadi ketika dapat ilmunya itu kita terkadang Menerapkannya juga susah. kan butuh action ya artinya kan, artinya Ilmu butuh dan dieksekusi gitu, diamalkan maksudnya. Nah ini memang dua hal yang satu dapat ilmu kita tahu, terus kita lakukannya ini juga termasuk kita harus minta pertolongan Allah nih untuk bisa mengamalkannya ya sayang ya. Karena kalau misalnya yang setahu aku juga kan ada hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu kan ketika Allah memberikan hidayah dan memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Nah kita misalnya datang ke kajian, kita tahu ilmunya gitu. Nah tapi belum tentu kita lakukan loh. Nah itu berarti kan memang taufik dari Allah, hidayatul taufik, hidayah dari Allah, taufik dari Allah sehingga Allah memberikan kemudahan untuk kita untuk mengamalkannya. Dan ini memang artinya membuat kita harus benar-benar minta pertolongan Allah agar kita bisa mengamalkannya sayang ya. Iya betul. Ya semua tergantung pertolongan Allah. Dan juga salah satu Ustadz Hafizahullah kan bilang ya, ngajarin kalau ya semuanya itu juga nggak bisa dirubah instan. Karena kan habit yang udah terbentuk kita tuh kayak misal aku 30 tahun ya butuh proses lah untuk merubah itu dan membiasakan sesuatu yang baru kita pelajari gitu. Oh iya ya butuh proses lah, pelan-pelan. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang sebenarnya, kayak ngerasa oh iya gue udah kajian gue lebih baik daripada dia, kayak belum tentu. Siapa tahu ketika dia ngaji dia lebih cepat berubahnya kan, habit dia lebih baik kan, nggak ada yang pernah tahu gitu, nggak ada yang pernah tahu endingnya kayak gimana. Dan godaan juga, maksudnya kalau kita bilang kan ketika kita kan ada yang belum berubah sama sekali nih misalnya. Nah tapi ketika belum berubah, hati-hati juga orang yang sudah belajar. Orang yang sudah belajar ini tiba-tiba menjudge seorang lain, ini kan sebenarnya godaan dari setan juga gitu loh. Artinya lagi belajar terus ngelihat yang lain, dia kok belum mau belajar ya. Itu kan sebenarnya kan godaan setan untuk biar kita bahasanya ngomongin orang lain, terus kita jadi sombong. Kan sombong itu artinya kan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kan. Nah ini merendahkan orang lain. Nah ini jadi memang sangat hati-hati sekali nih ketika kita tiba-tiba ada perasaan lebih baik dari orang lain. Merendahin orang. Gitu. Jadi padahal kan nggak ada yang pernah tahu kan di mata Allah manusia itu seperti apa gitu. Kita yang ngerasa lebih baik, mana tahu orang yang kita rendahin mereka lebih baik di mata Allah kan nggak tahu gitu. Dan ilmu itu kan bisa hilang gitu aja ketika kita sombong kan. Betul. Dan sombong itu yang setahu aku, nggak tahu ya bener apa enggak ya, tapi nanti kalau salah tolong ini ya dimaafkan. Artinya setahu aku pernah dengar sombong itu malah ini awal-awal dosa itu salah satunya adalah dosa sombong sayang. Tahu nggak dulu yang waktu iblis disuruh Allah untuk tunduk kepada Adam gitu ya, terus dia nggak mau karena dia bilang aku lebih baik dari dirinya gitu loh. Karena dia sombong. Nah itu sama aku lebih. Dia diciptakan dari api. Gitu. Nah ini makanya kita harus sangat berhati-hati sekali ya ketika walaupun kita misalnya kami juga baru banget bahasanya tuh coba belajar dan ketika belajar ngerasa lebih baik dari orang lain itu sebenarnya godaan setan ya sayang ya. Yang mau berarti bahasanya ketika ada orang lagi semangat belajar terus wah kayaknya kalau untuk goda ke arah maksiat bisa saja tapi mungkin lagi agak sulit nih karena lagi semangat-semangatnya nih. Nah godanya dari yang lain dulu. Ketika dia ngerasa lebih baik dari orang lain, jadi dia ngerasa, wah ini bisa gue balikin nih. Dengan ngerasa, membuat dia jadi ngerasa lebih baik daripada orang lain. Nauzubillah ya. Belum godaan ria. Ria juga, aduh ya Allah. Happy dipuji sama orang lain. Itu susah banget ya sayangnya, ya Allah ya. Itu susah, itu PR sih. Bukan happy, ya namanya manusia pasti happy lah dipuji orang, tapi manusiawi. Bukan happy dipuji orang, tapi melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang lain. Itu yang PR. Iya. Dan itu PR. Itu PR banget. Kita sih sebenarnya ya, kita khususnya kita maksudnya. PR kita kan ngomong ini biar memang kita mudah-mudahan bisa mencoba untuk lebih baik lagi dan banyak sekali PR.
nggak pernah datang. Cantik banget ya. Iya sih, itu juga. Ntar aja lah. Alhamdulillah datang. Alhamdulillah, makasih banget. Masya Allah Mas Hanung, terima kasih loh. Udah datang. Harusnya kalau datang tuh kasih karpet merah loh. Saking lebih nggak pernah datang lagi. Waalaikumsalam. Baru mau foto loh. Giliran mau foto datang. Mampir mana? Nggak mungkin 5 jam deh. Sehat ya. Ini enak banget. Nggak tahu bro. Tanya bini. Ini rendang ya? Ini kan Bisa kain coba deh. namanya. Kamu tahu asam udang kan? Jadi makannya sakit perut sama makannya Oh, belum pernah coba? Enggak. Oh, udah pernah kan? Waduh. Ya, kamu udah pernah coba. Nih. Aku belum. Lokal. Malaysia. Di Malaysia. Tuh kan? Ini lebih dulu. Ya, sih benar. Ya durian, lebih durian. Masya Allah, enak banget. Kalau bapak-bapak Durian apa namanya? Ini ya? Ya, sini. Jadi ini harus diamankan. Kak Tommy Kurniawan harus diamankan karena mereka tidak bisa makan durian dan tidak bisa mencium durian. Abis. Itu bawa bapak yang suka itu. Demi apa? Punya rumah belum dapat. Ayo habis. Gak ingat manusia. Berarti kita bukan manusia. Walah, ada mulut lagi. Ada mulut. Lisa saking. Mana mau saking? Masih ada ini belum dibuka. Belum dibuka. Tapi siapa bilang masih ada? Dingin lagi. Banget lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pahitnya. Yang manis semua ya. Kenikmatan. Satu kenikmatan dunia yaitu durian. Orang udah pakai masker. Ica udah pakai masker. Iya. Makan di sini maskerannya kalau. Karena ini lagi ada mulut. Saya cobain. Enak banget sama. Kabur. Dia pernah muntah soalnya. Oke. Cowok-cowok dulu ya. Yeay. Coba yang mana nih? Semua cowok. Kalau nanya Mas Anung takut tagihannya mahal nanti. Perempuan lebih baik good looking apa pintar? Pintar. Anak akademis sih semuanya ya. Pintar dong. Kenapa? Kenapa? Hah? Kalau good looking nggak pintar itu bosen ya. Karena pintar Bosen. karena pintar matematika. Gue pengen denger jawaban AA dong. AA. Kalau good looking. Good looking. Yang jujur. Sama. Pintar. Pintar. Kenapa? Soalnya bisa buat diskusi, bisa buat Ini bisa jawaban buat sharing. kampanye nih. Benar. Enggak untuk saat ini. Enggak untuk saat ini. 2024 Gak ada mic. Ya, Kita biasanya untuk saat ini yang memang menuju 2024 soalnya ini jawabannya. kan saya perlu untuk diskusi masalah politik, masalah kerjaan dan sebagainya. Kayaknya kalau misalnya cuma good looking doang terus kalau tanya pelengkap nggak enak. Jadi nggak perlu good looking ya. Untuk saat ini iya, tapi Untuk saat ini kan pernikahan. untuk saat ini. Ayo nggak bisa jawab lagi. Nggak bisa jawab lagi. Enggak, artinya udah berubah sekarang lebih ke yang pintar. Iya. Oh sekarang udah berubah. Berubah. Oke, lanjut ya. Nanti keluar pintu rumah berubah lagi ya. Karena lagi usaha. Lanjut ya. Udah, kamu batagor udah berapa? Ungkapan. Ayo.
Pilih layar lebar atau sinetron? Ya. Layar lebar atau Soalnya sinetron? ada Mas Anu. Mas, jadwal saya kosong, Mas. Mas, jadwal saya Saya kosong, yang Mas. lebar. Siapa tahu diajakin Mas Anu. Nanti kalau ada sutradara sinetron. Jadwal saya kosong, Mas. Sampai 2024 kosong. Sinetron dong, kedude dong. Boleh, Mas. Kalau ada casting boleh. Jadi layar lebar apa sinetron deh? Jadi bagus ya. Salah satu pertanyaannya Pak Leo nonton loh. Nanti Japri ya. Lo nanya ke yang sulit jawab kayak gini. Iya. Jangan semuanya. Makanya dia pakai dia bau durian ya. Kalian pada cuci tangan nggak sih? Udah. Jadi jawabannya sih apa tadi Dude? Sinetron, kelihatan dari mukanya. Tapi kalau layar lebar. Kalau yang daerah sini film karena sampingnya Mas Anu. Jadwal kosong, Mas, sampai 2024. Satu-satu saya nggak mau pilihnya siapa. Ah ya, oke. Gue yang mengarahkan. Dia ngarahin ya. Dia emang anak random. Kalau punya uang terbatas, anak mobil atau anak motor? Motor. Ya tuh gak ada fit boleh. Kenapa? Vespa. Motornya gak murah juga sih Bel. Iya. Enggak terbatasnya nih. Kan Bukan terbatas. Uangnya sama. Kalau Tommy nggak ada batasnya. Motor atau mobil? Motor. Batasnya semangat. Enggak, misalnya uangnya sama. Batasnya satu kompleks. Misalnya 1M dapat Alphard, 1M dapat Harley. Oh gitu maksudnya. Oh, gitu. Enggak, kalau buat gue sih ya, yang unlimited secara finansial sih bebas-bebas aja. Kok bahasanya bahasa kayak mau nyalam sih? Salah. Jadi kalau punya duit 10.000, iya kan? 10.000 ini bisa dapat mobil, bisa dapat motor. Mau pilih mana? Mau pilih mana? Enggak Tom, tapi yang penting zakatnya keluarin dulu. Wah, anak Rohis. Start today. Anak Rohis. Kalau saya motor biar ada kembaliannya. Iya. Boleh beli apa, Tom? Beli es krim. Gak penting banget. Enggak jelas. Bau durian. Baunya udah dekat. Terakhir buat yang cowok. Udah, lu belum. Terakhir buat yang cowok. Pernah atau nggak pernah? Enggak pilih salah satu. Iya, pilih. Enggak, lo kasih Pernah atau nggak pernah minjem barang sampai hari ini nggak dibalikin ke orang? Ada. Coba Bukan, berapa di sana? Kalau nggak dibalikin, tapi udah bilang sama orangnya. Oh, udah Orangnya diikhlasin. ikhlas. Pinjam ke siapa? Ke Bang Rio? Bukan. Ya sebut nama dong. Oh, apa? Apa barangnya apa? Nggak dulu minjem buku catatan kuliah. Lupa, iya balikin ya telepon. Bro boleh ya? Ikhlasin aja. Zakatnya nanti. Anak Rohis. Ya, udah kan. Oke, makasih. Saya perempuan. Buat di cowok aja. Kalau kita agak basi gitu ya. Cowok di cowok aja. Karena kita mau keluarga. Udah. Apa saya? Lagi. Tadi lagi milih. Kasih waktu. Belum Oke. kamu jauh. Jauh banget. Mau sayarin bareng apa sih Pak? Bulannya jangan rutinitas dong. Pilih acting protagonis atau antagonis? Nah, siapa yang dipilih? AA. Apa protagonis? Kenapa? Pernah soalnya main antagonis, gue migrain. Kenapa capek? Capek. Mungkin Antagonis. actingnya ngejurang-jurang gitu ya? Iya. Atau memang bukan jiwanya, kan protagonis banget asli. Iya. Coba acting. Coba acting. Jelas banget ini. Pencitraan banget ya? Coba sekarang Pencitraan Kak banget. Tommy Kak sama Tommy? AA acting dulu. Aku soalnya pernah ngeliat Kak Tommy, aku lagi nunggu Doktri film sinetron Kak Tommy Siapa? zaman dulu keluar. Top sini top. Jin ya? Jahat banget tuh sinetron itu. Yang mana? Yang Jin aja baik-baik Antagonis. Pernah ada Banting-bantingin orang. Astagfirullahaladzim. Antagonis. Nonton sih. Kasih pesan dong sama kita semua gimana caranya
bisa Udah rukun udah sama deg-degan ya. istri. Bisa rukun sama istri. Iya. Ya. Bisa romantis sama istri. Itu nggak bisa aku tanya sebelah sini. Iya. Ini nggak tepat sama dia. Pernah kagak rukun sama. Ini belum aja dapet. Iya. Bener-bener. Ini Pak. Gue nggak terima. Bener-bener. Cuma masalah timing aja gue belum ada lagi. Ya, udah banget. Ini nggak apa-apa, bayangin, mohon maaf. Jadi mantan duda dua ini tidak terima. Mantan dude. Duda. Nggak terima. Jadi kalau aku nanya Mas Hanuk, dia nggak terima juga. Karena sama-sama pernah, ya. Tanyanya ke senior Ya, Tanya lagi nih. Ayo, Lalu Dude. aku, Ayo, Pun, ya kan? Sekarang ngadepin istri lah, istrinya lurus banget. Kalau Ica tuh yang penting jangan makan durian samping dia. Selebihnya beres sudah. Sama bayar zakat. Hah? Zakat ya. Udah lu? Udah, Alhamdulillah. ya Icanya bener banget. Pernah berantem gak sih berdua? Gue sama Meka gemes loh nanti. Coba. Cak, jujur keluarin semuanya. Keluarin, Cak. Ngomong di sini momennya. Nggak pernah, apa enggak? Dude mau jawab mikirnya banyak banget. Cuman Cak. debat biasa aja dan kita memang sama-sama Nah, juga tolong jangan dulu. Nah, tapi ada yang nada tinggi nggak? Oh enggak, kita bukan berantem. Bentar, Cak. Cak, biar lebih gampang deh sini deh. Biar kita lebih bebas deh sini deh. Harus diawasi. Gini ya, gua saranin. Soalnya udah gini. Oke, gimana? Ini dan dulu kan. Gini. Gua mau kasih saran. Bentar. Mau kasih saran. Ya. Mana di sini. Udah keringetan banget ya. Keringetan yang nggak Enggak, foundationnya ada nggak? Maksudnya gimana caranya tuh jarang berantem gitu loh, Cak. Kalian berdua kan sama-sama Gini, kayak Bapak nginep di rumah. Ya. kan dua-duanya sama-sama. Iya. Iya gitu. Tapi pernah berdebat. Apa rahasia? Keringetan gue di sini. Kan lu bawa sel loh. Tapi maksudnya gini deh, kita ngapain kita buang-buang energi untuk sesuatu yang memang ujung-ujungnya tuh sia-sia. Iya, ngomong baik-baik. Kayak diomongin Apalagi 2023 resesi kan ya. Nah, pengen tahu boleh nggak cara marahnya yang paling marah banget kayak gimana? Coba acting. Coba. Nggak, soalnya pengen tahu, belum pernah lihat soalnya. Bisa nonton sinetron di SCTV. Yang paling, kalau boleh tahu yang paling sering bikin ribut tuh apa sih? Pernah. Yang paling bikin ribut nggak lah. pernah apa sih yang bikin hal yang paling nggak didemenin dari dunia? Ini begini. Ini masalah dari ini masalah. Ya, masalah. Mudah-mudahan emang gak ribut-ribut ya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah. Kalau si Rena sama Wisnu, ini kan mumpung di channel kalian kan. Alhamdulillah. Seberapa tinggi kalau? Nggak usah. Enggak, jarang juga sih. Jarang. Paling buat yang pintu. Kemarin WhatsApp apa ke gue? Jarang. Jarang ya. Kan ya kemarin kan pengen numpang tidur rumah lo bisa. Ini gua bawa koper. Ya mudah-mudahan aman-aman aja. Insyaallah. Oh baik bang. Dan yang ini juga mudah-mudahan Kan ada langgeng terus. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kita doain teman kita yang namanya Sahrul Gunawan. Mana Sarul? Sarul Gunawan. Ya, kita doakan semuanya rukun-rukun. Ya. Nah, doakan saya ya biar segera Emang udah setelah kalau ini mana? Ada. Amin. Ini opsi yang ketiga ya, Mak. Eh, Enggak. Astagfirullahaladzim. Pasang saya dulu. Ampun. Udah ya, Maaf, pokoknya kita emang suka gitu, kita ngerti kok. udah ya, pokoknya Tapi semakin biasanya kalau kayak gitu jujur kok. Lu gimana? Udah gue selamatin lu buat pokoknya kalau semakin banyak kakak dikasih ini semakin banyak yang dipotong. Jadi lebih
lebih baik udahan aja ya. Enggak, kita udah jauh-jauh dia nyamperin. Udah selesai. Dia itu kangen kamera gitu. Tapi dia bingung, saya cuma konten citra. Jadi dia bingung. Dadah ya. Dadah, assalamualaikum.